Bergabung kembali di sesi terakhir di pertemuan ke-15. Kali ini kita akan membahas time series-nya bagaimana caranya kriteria memilih tren. Tadi kan trennya tidak selalu linear, ada tren kuadratik, ada tren eksponensial. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tren linear itu fit atau cocok terhadap data yang kita miliki atau ternyata lebih cocoknya kepada tren yang non-linear, bisa kuadratik, bisa eksponensial. Nah, cara memilih trennya yaitu pertama menganalisis grafik atau scatter plot, namun biasanya kekurangannya adalah subjektif biasanya kalau menggunakan plot. Ada yang memaksakan sudah ini masuknya ke tren linear saja dan lain sebagainya. Yang kedua, yang lebih akuratnya atau yang lebih baiknya metodenya adalah menghitung mean square error untuk setiap jenis tren. Pilih garis tren yang memberikan mean square error kecil. Jadi kan mean square error itu nanti kita hitungnya misalnya ini tren linear, kemudian ini adalah kuadratik, ini eksponensial. Nanti dari diperoleh Y dikurangi Y topi itu adalah errornya. Error, kemudian yang ini juga sama Y dikurangi Y topi untuk kuadratik, nanti diperoleh E. Kemudian untuk eksponensial juga sama Y dikurangi Y topi, dikurangi bukan dikurangi, nanti sama dengan E. Nanti E-nya itu akan sebanyak ada observasinya misalnya ada 100, ya ada 100 error. Di sini juga sama ada 100 error. Nah, dari setiap ini Anda hitung mean square errornya. Rata-rata standar errornya. Rata-rata jumlah kuadratnya. Jadi kuadratkan dulu, kemudian cari nilai rata-ratanya. Ini dikuadratkan, cari nilai rata-ratanya, mana yang terkecil itu model yang paling baik. Nah, karena kita biasanya pemodelan itu juga akan dipengaruhi oleh variasi musiman, bukan biasanya tapi memang dipengaruhi oleh variasi musiman dan variasi siklis. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari variasi musiman ini. Karena yang pertama, kita dapat membuat pola perubahan masa lalu. Jadi misalnya kan kita selalu tahu bahwa dalam satu tahun itu ada musim, misalnya di musim buah-buahan, musim mangga, musim lain, berarti harganya berubahnya, pola perubahannya seperti apa. Atau menjelang Idul Fitri kan biasanya harga-harga melonjak tinggi dan lain sebagainya. Kemudian dapat memproyeksikan kondisi di masa datang dan mengacu pada pola di masa lalu. Ya tadi, misalnya menjelang Idul Fitri harga bawang misalnya dan lain sebagainya itu meningkatnya tahun lalu itu harganya naiknya sekian. Oh, mungkin tahun yang akan datang naiknya adalah sekian. Nah, itu memproyeksikan kondisi di masa mendatang. Kemudian, sekali kita dapat mengetahui pola musiman, kita dapat mengubah efeknya dari time series. Variasi musiman ini diukur melalui angka indeks, yaitu indeks musim. Indeks musim ini adalah angka yang bervariasi dari suatu angka dasar sebesar 100%. Jadi 100% di sini itu bukan paling tingginya, tapi nilai nolnya, nilai standarnya. Nilai dasar dari indeks musim, nilai dasar indeks musim 100 ya berarti musimannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Paham ya? Nah, jika dalam suatu bulan, misalnya minggu, triwulan, periode musim lainnya tertentu memiliki indeks musim sebesar 100, artinya bulan tersebut tidak terdapat variasi musim. Paham ya? Jadi 100% di sini bukan yang paling tingginya, tapi malah dasarnya. Yang biasanya kita tulisnya adalah 0. Tapi kalau indeks musim itu dasarnya adalah 100%. Nah, untuk mencari indeks musiman ada beberapa cara. Indeks musimnya itu ada metode rata-rata, ada metode ratio moving average. Nah, untuk metode rata-rata kita membandingkan nilai rata-rata musim dengan suatu nilai rata-rata total, kemudian baru kita cari unsur variasi musimnya atau V-nya. Yang pertama, kita gunakan metode rata-rata. Ini yang paling mudah. Kalau untuk metode rata-rata, kita cari dulu total untuk keseluruhan dari triwulannya, dari data ini. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Semuanya dicari totalnya untuk setiap triwulan. Triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 Anda cari totalnya, kemudian cari total secara keseluruhan dalam satu tahun itu. Ini ditambahkan. Kemudian cari nilai rata-ratanya, berarti ini rata-ratanya berapa? 297. Kemudian yang ini rata-ratanya berapa? Atau ini dibagi 5, yang ini dibagi 5, yang ini juga dibagi 5, yang ini juga dibagi 5, hasilnya ada di sini. Nah, selanjutnya adalah kita hitung rata-rata secara total yang ini dibagi dengan 5 kali 4, 20, 34, sekian. Nah, baru kita hitung indeks triwulannya, indeks musimannya. Indeks musimannya itu adalah rata-rata ini dibagi dengan rata-rata total kali 100%, hasilnya
85,65. Kemudian 368 dibagi 346. Dibagi dengan 346 hasilnya adalah 106. Kemudian 335 hasil dibagi dengan 346, 387 dibagi dengan 346 hasilnya adalah sekian. Nah, yang harus Anda catat, jumlah dari semua indeks musim di sini adalah harus 400 karena ada 4 triwulan. Jadi harus 400. Kalau lebih atau kurang berarti ada kesalahan perhitungan. Nah, saya jelaskan bahwa tadi indeks musiman itu dasarnya 100, berarti ini kurang dari 100, berartinya indeks musimannya kecil. Yang ini kecil, 106. Ini juga kecil, yang ini juga kecil. Paham ya? Nah, metode yang kedua adalah metode ratio to moving average atau RMA. Yang pertama Anda hitung dulu time series-nya, kemudian hilangkan variasi musiman dan variasi randomnya dengan rata-rata bergerak, sisanya nanti ada tren dan ada siklis saja. Kemudian bagi time series dengan tren dan siklis. Kemudian langkah terakhirnya adalah hilangkan variasi random dengan rata-rata musiman dan random, sisanya nanti ada variasi musiman saja. Ini adalah datanya, kemudian kita susun seperti ini. Jadi pertama kita susun dulu ke bawah, kan tadi datanya 88, triwulannya di sini, nilainya di sini. Kemudian setelah kita susun datanya seperti ini, kita hitung moving totalnya. Moving total itu adalah, ini Anda jumlahkan, hasilnya 442. Kemudian dijumlahkan dari 87 sampai 130, hasilnya, oke, maaf, saya ulangi ya supaya lebih jelas. Ini jumlahkan dulu sampai 4, hasilnya adalah 442. Kemudian jumlahkan bergerak ya, 87 sampai 130, nanti hasilnya 447. Dari 90 bergerak sampai 91, hasilnya 451. Jadi semuanya sama, bergerak, dijumlahkan sampai terakhir, ini kan cuma sampai sini, hasilnya adalah 575. Jadi kita tidak memiliki nilai moving total untuk triwulan 1 dan untuk triwulan 3 dan 4 di tahun 92, ini kosong. Nah, selanjutnya kita hitung moving average-nya, karena tadi 44, semua di sini kita bagi 4. Sebentar. Ini dibagi 4, hasilnya adalah 110. Yang ini dibagi 4, hasilnya adalah 111. Kemudian 451 juga dibagi 4, hasilnya 112. Kemudian moving average yang dipusatkan, ini dirata-ratakan. Ini cari rata-ratanya, 2 ya, bergerak. Ini rata-ratakan. Kemudian 2 ini juga dirata-ratakan. Nah, nanti persentase terhadap moving average-nya adalah nilai penjualannya dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan nilai penjualan, dikalikan 100%, diperolehlah ini. Nah, setelah itu baru kita susun. Jadi yang ini adalah ini. Paham ya? Nah, setelah kita peroleh nilai persentase terhadap moving average-nya, kita susun lagi seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di triwulan 3 dan 4, 1 dan 2 itu tidak ada. Ini dari data yang terakhir. Baru cari rata-rata untuk triwulan pertama. Bentar. Ini Anda cari rata-ratanya, diperoleh ini, kemudian ini cari rata-rata diperoleh ini, kemudian cari rata-rata ini diperolehlah 80, kemudian cari yang ini diperolehlah 1,2. Ini adalah total musimannya. Baru kita cari nilai rata-ratanya. Indeks musimnya yang ini dibagi dengan total musiman V. Rata-rata total musiman 117. Kemudian yang ini sama seperti yang tadi, metode rata-rata, tinggal dibagi dengan rata-rata total. Nah, baru diperoleh indeks musimannya. Nah, itu adalah cara mencari indeks musiman menggunakan
metode rata-rata bergerak atau metode rata-rata saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari variasi indeks siklis. Jadi variasi siklis itu kan tadi saya jelaskan dia berhubungan dengan bisnis cycle, ada di atas atau di bawah garis tren. Nah, identifikasi variasi siklis ini dilakukan menggunakan metode residual. Metode residual itu memperlihatkan gerak siklus di sekitar garis tren. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, Anda cari dulu nilai Y-topinya berdasarkan persamaan tren. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ketika mencari persamaan tren. Kemudian bagi setiap nilai Y dibagi dengan nilai taksirannya dikali 100%. Nah, ketika nilai presentasinya kurang dari 100, itu artinya variasi siklis berada di bawah garis tren. Jadi kalau nilainya kurang dari 100, dia mengalami kemunduran atau mungkin mengalami depresi. Tapi kalau dia berada di atas garis tren, nilai indeks siklisnya itu lebih dari 100, berarti dia ada di atas garis tren. Nah, itu artinya dia mengalami pemulihan atau malah mengalami puncak. Atau kita bisa gunakan juga siklus relatif seperti ini, RCR, Y kali Y topi dibagi Y topi dikali 100%. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan selama 1 semester ini. Semua materi sudah kita bahas dari mulai pertemuan 1 sampai dengan hari ini. Nah, minggu depan kita UAS, jangan lupa dikerjakan sesuai dengan tepat waktunya agar tidak menghambat proses input nilai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.